Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Ru'ya an Abi Hurairah radhiyallahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza qultu li sahibika yaumal jum'ati ansitu wal imamu yakhtubu faqad lagat ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah la'allakum turhamun. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala ali tayyibin ar-rasidin wa anhum ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan di siang hari ini alhamdulillah kita semua masih diberikan sehat wal afiyah, sehingga seperti biasa kita dapat hadir di rumah Allah yang mulia ini guna menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan dengan rangkaian amaliyah di siang hari ini fa insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, juga seluruh pengikutnya hingga sampai akhir zaman. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, sebagaimana kewajiban khatib adalah berwasiat kepada para jamaah, tentu wabil khusus saya pribadi. Marilah kita bersama-sama dengan bismillah nawaitu yang baik adalah meningkatkan kualitas iman kita, yaitu takwa Allah. Takwa dalam arti menjalankan semua perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, melalui mimbar yang mulia ini maka akan kami sampaikan sebuah judul khutbah, menanamkan akidah sejak dini. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran ada beberapa firman Allah Subhanahu wa taala yang berisi tentang percakapan, wawancara, diskusi atau dialog antara orang tua dan
anaknya. Nah, salah satu ayat tersebut di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda kematian? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku hai anakku? Mereka pun menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhannya nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami akan patuh kepadanya atau pasrah kepadanya. Hadirin yang dirahmati Allah, pada ayat ini Allah bertanya kepada kita. Akan tetapi pertanyaan ini tidak membutuhkan satu jawaban iya atau tidak. Substansinya pada ayat tersebut Allah memerintahkan kepada kita. Untuk apa? Untuk selalu memperhatikan generasi penerus kita, yaitu keluarga dan anak-anak kita. Apa yang perlu kita perhatikan para jamaah di sini? Idh hadara Ya'qubal maut, yaitu ketika Nabi Yakub itu akan meninggal, beliau bertanya kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Beliau ngecek sejauh mana kualitas keimanan dan ketakwaan putra-putranya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah sepeninggalku hai anak-anakku? Kata Nabi Yakub. Hadirin rahimakumullah, pada saat menjelang ajal tiba, pada saat mendekati kematian, ada persoalan penting yang mungkin itulah menjadi beban pikiran kita setiap orang tua. Bukan hanya kita, tapi seorang nabi pun menghadapi hal yang sama, yaitu persoalan tentang kekhawatiran akan kualitas keimanan generasi penerusnya, yaitu anak-anaknya. Nabi Yakub terbebani itu, sehingga anak-anaknya dikumpulkan dan ditanyakan dengan satu pertanyaan, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah sepeninggalku hai anak-anakku? Ini akhlak, cara mendidik putra putrinya. Kenapa Nabi Yakub tidak mengatakan ma ta'kuluna min ba'di, makan apa nak setelah aku tiada? Tapi ma ta'budu na min ba'di, nyembah apa nak kalau aku dak kate, kira-kira mak itu. Begitu pentingnya tentang bagaimana ibadahmu nak setelah aku tidak ada. Karena begitu penting masalah ini para jamaah, sampai-sampai pada menjelang ajal tiba pun masalah ini perlu dicek dan dicek kembali oleh setiap orang tua terhadap putra-putrinya. Dan saat itu apa jawaban dari putra-putranya Nabi Yakub? Jawabannya adalah qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami
hanya patuh kepadanya atau berpasrah kepadanya. Hadirin rahimakumullah, hati orang tua mana yang tidak merasa tenang dan tentram ketika menjelang ajal tiba, mendengar anak-anaknya menyatakan tetap komitmen untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memegang ajaran yang telah dianut oleh orang tuanya, yaitu untuk selalu taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini kita perhatikan, lalu kemudian kita mencoba untuk mengambil pelajaran bahwa penanaman akidah ini sangat penting ditanamkan oleh setiap orang tua kepada anak-anaknya sedini mungkin. Pertanyaannya adalah, sudahkah yang menjadi beban pikiran Nabi Yakub juga menjadi beban pikiran kita semua sebagai orang tua dari anak-anak kita? Hanya Allah dan kita yang tahu akan jawabannya. Hadirin rahimakumullah, tentu sebelum untuk mengakhiri khutbah ini, sedikit akan saya sampaikan ada sebuah hikayah atau cerita di mana ada seorang kiai kampung, katakanlah ustadz desa, yang memberikan nasihat kepada putra-putrinya. Di saat beliau mengumpulkan putra-putrinya, maka beliau memberikan nasihat. Dan barangkali nasihat ini tidak ada salahnya jikalau kita ikuti dan kita pesankan kepada anak-anak kita. Pesan kiai kampung kepada anak-anaknya yaitu yang pertama, beliau berpesan kepada anaknya, nak, kalau kamu kelak menjadi orang, dimanapun dan kapanpun, maka kewajibanmu adalah menyebarkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, atau berjuang di jalan Allah. Lalu yang kedua, nak, kalau kelak kamu menjadi orang kaya, maka bangunlah sebuah masjid di lingkungan sekitarmu. Kalau kamu tidak mampu membangun sebuah masjid, bangunlah sebuah musola. Kalau tidak mampu membangun masjid dan sebuah musola, maka ketika ada orang lain membangun masjid atau musola, sumbanglah uang atau tenagamu. Nah, kalau kelak kamu ditakdirkan ternyata menjadi orang miskin, yang kamu tidak mampu membangun masjid, tidak mampu membangun musola, tidak mampu menyumbang uang dan tenaga, minimal kamu menjadi isinya masjid. Ini pesan kiai kampung kepada anak-anaknya. Nah, kalau pesan ini kita nasihatkan dan kita pesankan kepada anak-anak kita sesering mungkin saat ini, insya Allah suatu saat ketika anak-anak kita menginjak remaja atau menjadi dewasa, maka insya Allah anak-anak kita cinta terhadap masjid. Anak-anak kita hatinya akan tertarik dengan masjid, menjadi isinya masjid dan rajin sholat berjamaah di masjid. Jangan sampai sudah tidak mampu membangun masjid, tidak mampu membangun musola, tidak mampu menyumbang uang dan tenaga, malah ngotorin masjid. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin yang dirahmati Allah, sekali lagi mari pesan moral ini kita berikan kepada anak-anak kita setiap saat. Kita perdengarkan kepada mereka kalimat masjid. Harapan kita adalah ketika mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dikumpulkan di padang mahsyar, insyaallah anak-anak kita menjadi salah satu dari 7 golongan yang mendapatkan naungan di saat banyak orang yang tidak mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, seseorang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, barangkali ini saja khutbah yang sangat singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikum barrur raufur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu Allah bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ayyuhal muslimuna rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa khzulil kafarata a'da'ad-din. Allahumma aslihir ra'iya war ra'iyah waj'al baladatana hadhihi baladatan aminatan mutma'innah waj'alna min su'ada'id darain fi 'afiyatin wa salamati ya dzal jalali wal ikrami wal izzah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.